Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Cahyani Rahmanufianti dengan NPM 12120200032 dari kelas akuntansi A. Kali ini saya akan melanjutkan mengerjakan ujian tengah semester untuk mata kuliah praktikum audit untuk soal UTS bagian kedua yaitu studi kasus pada PT Subus, dan kebetulan saya mendapatkan modul 2 yaitu siklus penjualan dan penagihan usaha. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan dari modul 2 berikut ini. Jadi yang pertama sebelum kita mengerjakan kertas kerja modul 2 ini, sebaiknya kita mempelajari fungsional pengendalian internal terlebih dahulu yang ada di buku 1 pada halaman 46 sampai dengan halaman 50. Kemudian setelah mempelajari seluruh kuesioner pengendalian internal, selanjutnya kita akan melakukan prosedur auditnya. Sini ada prosedur audit piutang usaha. Yang pertama yaitu minta daftar piutang usaha yang terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, untuk indeks ini itu telah bisa kita lakukan, yaitu penjelasannya karena untuk daftar piutang usaha yang terdiri dari nama, nomor faktur, tanggal faktur, jumlahnya ini telah kita lihat ada di buku 1 halaman 52 sampai dengan halaman 56. Jadi selanjutnya bisa kita cocokkan. Lalu berikutnya untuk prosedur audit yang kedua, yaitu pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Untuk prosedur audit kedua ini juga telah bisa kita lakukan karena penjelasannya itu ada di halaman 21 buku 1 juga. Untuk kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan bisa kita lihat penjelasannya di halaman 21. Jadi perusahaan ini eh, laporan keuangannya disusun berdasarkan akrual, yang berarti setiap transaksi dan kejadian keuangan yang terjadi dalam perusahaan akan dicatat pada saat kejadian, bukan pada saat kas dan setelah kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Kemudian di sini juga ada informasi komponen dalam laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan atau nilai historis. Lalu selanjutnya untuk kebijakan bagian penjualannya, pemberian kredit di sini itu kebijakannya yaitu transaksi penjualan oleh perusahaan dilakukan dengan syarat FOB destination point, dan penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada langganan. Jadi untuk prosedur audit rapornya ini telah kita lakukan. Kemudian untuk selanjutnya prosedur audit yang ketiga yaitu melakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover, dan prosedur analisis mengenai fluktuasi piutang dan dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, untuk prosedur audit yang ini bisa kita lakukan juga dengan cara menghitung rasio perputaran piutangnya. Di sini ada perhitungan rasio perputaran piutang untuk tahun 2017 dan 2018.
untuk tahun 2017 terlebih dahulu. Jadi sebelumnya untuk rumus perputaran rasio perputaran piutang ini yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Rata-rata piutang ini didapat dari nominal piutang usaha tahun ini ditambah dengan nominal piutang usaha tahun sebelumnya, lalu kita bagi dua. Nah, untuk yang pertama, untuk tahun 2017 dahulu, bisa kita ambil nominal penjualan itu dari halaman 224 di buku 1. Di sini tertulis nominal penjualannya yaitu sebesar 30.621.597.850 rupiah. Lalu kita bagi dengan rata-rata piutangnya. Rata-rata piutangnya itu kita hitung terlebih dahulu dari informasi halaman 222. Di sini ada piutang usaha per audit tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 sebesar 811.701. 811.701.610 rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan saldo piutang usaha tahun 2017-nya sebesar 8.497.922.298 rupiah. Kemudian setelah kita tambahkan lalu kita bagi dua, lalu mendapatkan hasilnya sebesar 4.454.811.954 rupiah. Setelah itu kita bagi terhadap total penjualannya, didapat rasio perputaran piutang untuk tahun 2017 yaitu sebesar 6,57 hari. Lalu selanjutnya untuk perputaran piutang tahun 2018 itu sama langkahnya, kita bisa melihat informasi penjualan tahun 2018 pada halaman 14. Di sini tertulis penjualannya yaitu sebesar 42.586.834.000 rupiah. Lalu kita bagi dengan rata-rata piutang usaha. Kita hitung terlebih dahulu melalui informasi yang ada di halaman 13. Sini kita tambahkan piutang usaha tahun sebelumnya yaitu 8.497.922.298 rupiah ditambahkan dengan piutang usaha tahun 2018 yaitu sebesar 11.990.973.240 rupiah. Setelah kita tambahkan lalu kita bagi dua, mendapatkan hasil rata-rata piutang usahanya yaitu sebesar 10.244.447.769 rupiah. Lalu kita bagi terhadap penjualannya, jadi rasio perputaran piutang untuk tahun 2018 sebesar 4,15 hari. Kemudian kita bisa lanjut ke prosedur audit yang nomor 4, yaitu melakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang ke tanggal neraca dilakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi pada antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, di sini kita bisa mengerjakannya atau melakukannya pada indeks EE. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan di indeks EE. Nah, di indeks EE ini menginput seluruh konfirmasi yang telah dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan PT Supus. Nah,
Untuk yang pertama, bisa kita lihat informasinya itu di buku 1 halaman 2, halaman 56. Di sini ada kesimpulan konfirmasi-konfirmasi yang telah dilakukan. Nah, kemudian untuk di buku 2-nya itu ada detail surat konfirmasi yang diajukan, yaitu ada di halaman 27 sampai dengan halaman 36. Selanjutnya, eh, kita melihat dulu yang di buku 1 halaman 56. Di sini tertulis PT Krak tertulis konfirmasi dikirim pada tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019. Jadi ini ada 2 kali konfirmasi. Nah, dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, PT Krakatau tidak menjawab hasil konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Juga tidak dibalas. Nah, untuk PT Krakatau ini berarti pada hasil konfirmasi 1 dan 2, di sini kita tulis NR. Artinya NR itu no replies atau tidak ada jawaban. Karena berdasarkan informasi di buku juga, di sini kalau PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Artinya kita eh, masukkan simbol NR di sini untuk menandakan bahwa PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2. Lalu selanjutnya untuk PT Merdeka, yang nomor 2 itu PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000 rupiah. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta rupiah. Nah, karena PT Merdeka telah menjawab hasil konfirmasi 1 yang diajukan, maka untuk hasil konfirmasi 1 di sini kita tulis RD atau artinya reporting differences atau jawaban konfirmasi tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena berdasarkan informasi di buku itu terjadi selisih yang disebabkan giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang itu jatuh tempo tanggal 3 Januari telah dianggap lunas oleh PT Merdeka. Nah, oleh karena itu, jadi total piutang usaha pada PT Merdeka di sini eh, kita lihat itu jadi terdapat lebih catat. Jadi oleh karena itu selisihnya yaitu sebesar 10 juta kita masukkan ke kolom perbedaan dari konfirmasi 1 ini sebesar minus 10 juta. Karena menurut PT Merdeka ini merupakan nominal menurut nominal yang telah dicatat oleh PT Subus ini lebih catat. Jadi harus kita kurangkan sebesar selisihnya yaitu 10 juta. Kemudian yang ketiga, PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Nah, ini sama juga untuk seperti PT Krakatau tadi. Jadi PT Nuansa tidak membalas konfirmasi 1 dan 2. Oleh karena itu, di hasil konfirmasi 1 dan 2 kita masukkan tanda NR, artinya no replies atau tidak ada jawaban. Selanjutnya untuk PT Pelita. PT Pelita ini tidak menjawab konfirmasi 1. Kita lihat ke PT Pelita, dia ini tidak menjawab hasil konfirmasi 1. Oleh karena itu, di bagian hasil konfirmasi 1 kita tulis NR, no replies. Lalu informasi selanjutnya
PT Pelita ini menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. Nah, artinya PT Pelita ini menjawab setuju untuk konfirmasi kedua yang telah kita ajukan. Karena PT Pelita setuju, jadi untuk konfirmasi kedua ini kita tulis dengan tanda CB, artinya confirming balances, artinya nominal yang menurut PT Subus itu sesuai dengan PT Pelita. Kemudian selanjutnya PT Lestari pada nomor 5, PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1. Kita lihat ke PT Lestari, dia tidak menjawab hasil konfirmasi 1, oleh karena itu kita tulis dengan tanda NR juga, jadi no replies. Kemudian, dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Nah, untuk konfirmasi 2 juga kita tulis dengan no replies juga. Lanjut ke nomor 6, PT Rimba menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta rupiah yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Kita pindah ke PT Rimba. Nah, di sini tadi berdasarkan di buku itu PT Rimba menjawab tidak setuju tanggal 21 Januari. Nah, jadi PT Rimba ini menjawab hasil konfirmasi pertama yang diajukan. Tetapi dengan menjawab tidak setuju. Oleh karena itu di sini kita kasih tanda RD, artinya reporting differences. Artinya PT Rimba menjawab konfirmasi namun hasilnya tersebut tidak setuju terhadap nominal dari klien. Nah, berdasarkan PT Rimba itu terjadi selisih sebesar 11 juta karena telah diterima bagian keuangan itu pada tanggal 28 Desember dengan giro, namun jatuh tempo 3 Januari 2019 itu telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Jadi kita asumsikan PT Subus ini nominal piutang pada PT Subus. Nominal piutang yang tercatat oleh PT Subus terhadap PT Rimba ini lebih catat sebesar 11 juta rupiah. Karena itu kita minuskan di sini karena lebih catat sebesar 11 juta rupiah dan dianggap 11 juta rupiah ini telah dilunaskan melalui giro yang dicairkan pada 3 Januari. Kemudian setelah PT Rimba nomor 7 itu ada PT Wahana. Kita ke PT Wahana di sini infonya yaitu menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta. Dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Nah, karena PT Wahana ini menjawab konfirmasi pertama dengan jawaban tidak setuju, jadi di sini kita kasih tanda RD, reporting differences. Dengan selisih perbedaannya yaitu karena dia asumsikan giro yang sudah diberikan ini belum dikelirikan oleh kasir sebesar 1.500.000, jadi PT jadi nominal piutang usaha yang tercatat pada PT Wahana ini dianggap lebih catat sebesar 1.500.000 karena menurut PT Wahana ini sebesar 1.500.000 ini telah dilunaskan namun belum dikeliringkan.
Lanjut, selanjutnya untuk nomor 8 yaitu PT Kueni. Toko PT Kueni ini tidak menjawab konfirmasi satu. Nah, berarti di konfirmasi satu di sini kita tulis dengan tanda NR, no replies. Lalu selanjutnya konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Jadi kita tulis juga no replies. Selanjutnya, untuk nomor 9, PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari sebesar 85.871.500 rupiah karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang karena telah tutup dan barang tersebut dikirim tanggal 3 Januari. Nah, untuk PT Sejahtera ini, karena dia telah menjawab konfirmasi pertama, jadi karena menjawabnya dengan konfirmasi tidak setuju, jadi di sini kita tulis dengan tanda RD, reporting differences. Kemudian untuk perbedaannya yaitu karena penjualan pada 28 Desember ini batal dikirimkan ke gudang dan diundur jadi pada tanggal 3 Januari 2019, jadi eh, piutang PT Sugus pada PT Sejahtera di sini diasumsikan lebih catat sebesar 22 juta rupiah karena ini masih belum terjadi penjualan antara PT Sejahtera karena gudangnya telah tutup. Lalu selanjutnya yang nomor 10, halaman 57, PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 tidak dibalas. PT Usaha Lancar untuk konfirmasi 1 tidak dibalas, jadi kita tulis NR. Untuk konfirmasi 2 juga tidak dibalas, kita tulis NR juga. Lalu untuk nomor 11, yaitu PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju. Karena adanya kesalahan catat pada 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Kita lihat di PT Zebra di sini menjawab pada tanggal 24 Januari, artinya menjawab pada konfirmasi 1 dengan jawaban tidak setuju. Oleh karenanya kita tulis dengan tanda RD di sini. Dengan jawaban tidak setuju karena adanya salah catat pada tanggal 27 itu seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi karena seharusnya 15 juta ini itu adalah pelunasan terhadap dari PT Lestari, bukan dari PT Zebra. Oleh karena itu, jadi piutang PT Zebra seharusnya masih tetap belum berkurang, yaitu sebesar 70 juta rupiah. Jadi di sini terjadi kurang catat sebesar 15 juta rupiah. Oleh karena itu, jadi harus kita tambahkan di sini. Selanjutnya, untuk PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019. Ke PT Zeira menjawab pada konfirmasi 1 dengan jawaban tidak setuju. Jadi karena tidak setuju, kita tulis RD di sini. Tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro belum dikeliringkan. Jadi di sini diasumsikan PT Zera telah melunasinya sebesar 400.000 namun belum dikeliringkan oleh PT Sukus. Jadi jumlah per klien menurut PT Sukus ini terjadi lebih catat sebesar 400.000. Jadi harus kita kurangkan sebesar 400.000 juga. Lalu untuk PT Orientasi yang nomor 13, di sini kita ke PT Orientasi. PT Orientasi di buku informasinya tidak menjawab konfirmasi 1.
Nah, karena tidak menjawab konfirmasi 1, di sini kita masukkan tanda NR, no replies. Kemudian untuk konfirmasi 2 juga tidak dibalas karena diketahui surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Jadi untuk konfirmasi kedua ini juga tidak mendapat balasan, jadi kita tulis dengan NR. Lalu untuk yang ke-14 PT Tempo. PT Tempo di sini menjawab tidak setuju untuk konfirmasi tanggal 21. Menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari. Ini menjawab atas konfirmasi pertama. Karena menjawab atas konfirmasi pertama tidak setuju, jadi kita tulis dengan tanda RD, reporting differences. Nah, perbedaannya yaitu berdasarkan konfirmasi PT Tempo ini, dia tidak mempunyai utang lagi pada PT Subus karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember. Setelah diselidiki, ternyata uangnya dibawa kabur oleh salesman. Jadi, eh, pencatatan piutang usaha terhadap PT Subus yang dilakukan, pencatatan piutang usaha terhadap PT Tempo yang dilakukan PT Subus ini terjadi lebih catat sebesar 15 juta. Jadi kita harus minuskan. Karena 15 juta ini menurut PT Tempo telah dibayar, namun uangnya ini dibawa kabur oleh salesman. Selanjutnya yang nomor 15 di sini, Forbes Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 dengan jawaban setuju. Jadi Forbes Inc. kita lihat di konfirmasi pertama, karena setuju kita tulis dengan tanda CB atau confirming balances. Kemudian untuk nomor 16, Royal Inc. USA menjawab tanggal 24 Januari sebesar 40.000 US dollar dengan jawaban setuju juga. Jadi karena jawabannya setuju juga, kita tulis di sini dengan confirming balances. Lalu selanjutnya untuk kolom penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan ini bisa kita masukkan informasi berdasarkan di buku 1 halaman 57 pada tabel pertama. Di sini ada informasi prosedur alternatif dilakukan atas konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak setuju dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan 28 Februari 2019, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan 28 Februari ini kita input nominalnya di sini. Setelah itu kita jumlahkan semuanya piutang usaha berdasarkan klien. Lalu untuk perbedaannya juga kita jumlahkan semua. Nah, karena ini nominalnya ini harus kita kurangkan di minus, jadi ini asumsinya dia lebih catat. PT Subus ini pencatatannya lebih catat. Kemudian selanjutnya untuk prosedur ini tentang konfirmasi piutang bisa kita lanjut melakukan penginputannya ke sheet EE1. Nah, di sheet EE1 ini untuk informasi lebih lanjut mengenai konfirmasi 1 pada tanggal 14 Januari 2019. Nah, di sini kita lihat untuk baris saldo menurut konfirmasi, ini kita masukkan dengan hasil konfirmasi CB atau confirming balances atau jawaban yang cocok yang ada di sheet EE sebelumnya. Nah, kita lihat untuk saldo menurut konfirmasi yang cocok di sheet EE ini berdasarkan konfirmasi 1, yang cocok itu hanya 2, yaitu Forbes dan Royal.
Jadi di sini kita tulis 2. Lalu untuk jumlahnya di sini kita masukkan nominal pada jumlah per kliennya. Karena dia konfirmasinya cocok, berarti kita masukkan 2 nominal yang di sini, 90 juta ditambah 182 juta. Lalu untuk hasil konfirmasi di sini, itu kita masukkan eh, hasil konfirmasi yang menunjukkan bahwa saldo tersebut tidak cocok. Nah, kita lihat kalau tidak cocok itu kan keterangannya RD. Nah, kita lihat di sheet EE. Di sini yang hasil konfirmasi 1 yang RD itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 7, jadi kita masukkan 7. Kemudian untuk nominalnya jumlah di sini kita masukkan berdasarkan em, jumlah per klien, lalu kita tambahkan dengan hasil konfirmasi yang didapat perbedaan tersebut. Jadi kita ke EE1 lagi. Nah, di sini untuk jawaban yang tidak cocok atau RD berarti PT Merdeka. Nah, ini untuk mengisi yang hasil konfirmasi hasil konfirmasi ini, jadi kita tambahkan jumlah per klien, kita tambahkan dengan perbedaannya. Begitu pula untuk semuanya yang RD. Jadi jumlah per klien ini karena RD kita tambahkan juga dengan perbedaannya. Untuk ini dari sini sampai dengan sini juga kita tambahkan satu-satu. 191 juta kita tambahkan dengan 1.500.000. Begitupun sampai dengan semua RD telah terinput. Sampai dengan 159 juta ditambah dengan 400.000. Didapat hasilnya 574.931.500 rupiah. Lalu untuk selisih dengan pembukuan kliennya ini kita masukkan dari sini sebesar 44.900.000 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk konfirmasi tidak kembali atau no replies, jadi kita masukkan hasil konfirmasi 1 ini dengan yang tandanya no replies atau NR. Kita lihat di sini yang NR ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita masukkan di sini 7. Kemudian untuk jumlahnya di sini kita tambahkan juga semuanya dari saldo per klien di sheet EE. Nah, di sini yang no replies kita tambahkan semua 33 juta ditambah 11 ditambah 59 juta ditambah 116 juta ditambah 10 miliar sekian ditambah 132 juta ditambah 390 juta sekian juga. Kemudian didapat hasilnya itu sebesar 11.099.141.740 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya untuk total yang dikirim ini kita tambahkan semua dari atas mendapatkan total yang dikirim itu 16 konfirmasi. Kemudian untuk jumlah total yang dikirim juga kita tambahkan dari atas itu kita dapat 11.990.973 990.973.240 rupiah. Nah, di sini kita total yang dikirim ini harus sama dengan total piutang usaha. Total piutang usaha ini didapat dari sheet
EE yang telah kita jumlahkan ini. Kemudian di sini untuk total piutang tahun 2017 kita ambil informasi berdasarkan di buku halaman 222 atau bisa di buku halaman 13. Informasi piutang tahun 2017 yaitu sebesar 8.497.922.298 rupiah. Kemudian untuk persentase tahun berjalan di sini kita tulis, kita cari dengan cara seluruh jumlah yang ada di sini masing-masingnya, kita bagi dengan total piutang pada tahun berjalan tersebut. Jadi misalnya di sini untuk mencari persentase saldo menurut konfirmasi, ini kita bagi dari jumlahnya ini dibagi dengan total piutang usaha tahun 2018. Kemudian begitupun sama untuk yang hasil konfirmasi. Hasil konfirmasi ini kita bagi dengan jumlah piutangnya. Begitupun sama untuk ke bawahnya ini. Lalu sedangkan untuk yang persentase tahun lalu ini, pembaginya kita ubah. Pembaginya kalau yang tahun berjalan ini kan total piutang usaha tahun 2018. Nah, kalau yang piutang tahun lalu ini kita bagi dengan total piutang tahun 2017. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk kita lanjut ke sheet EE2 untuk konfirmasi yang kedua. Nah, di sini konfirmasi kedua itu pada tanggal 1 Februari 2019. Nah, saldo menurut konfirmasinya ini yang berketerangan CB, kita lihat di sheet EE. Untuk konfirmasi kedua, itu hanya ada satu. Jadi kita tulis satu di sini, sebesarnya kita masukkan jumlah per kliennya, yaitu di sini milik PT Pelita sebesar 10.357 juta. Lalu untuk hasil konfirmasinya, itu untuk yang RD di sini di hasil konfirmasi 2 itu tidak ada yang berketerangan RD. Jadi kita asumsikan 0. Jumlahnya juga 0, jadi selisih dengan pencatatan klien juga 0 karena di sini tidak ada selisihnya. Lalu untuk yang tidak kembali itu no replies, kita lihat lagi di sheet EE yang berketerangan NR yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 konfirmasi NR berdasarkan hasil konfirmasi 2. Jadi kita masukkan 6 dengan totalnya, kita tambahkan semuanya yang berdasarkan jumlah per klien dari hasil konfirmasi NR. Jadi kita tambahkan 33 juta, ini kita tambahkan 11 juta, lalu ini 59 juta, ini 116 juta, ini kita tambahkan 132 juta, lalu yang terakhir kita tambahkan 390 juta. Lalu kemudian untuk total yang dikirimkannya ini sama, kita jumlahkan, jadi jumlah konfirmasinya itu 7, jumlah nominalnya sebesar 11 juta. 11 juta 11.099.141.740 rupiah. Dan total piutang usahanya ini kita dapat juga dari sini. Lalu total piutang tahun 2017 juga kita peroleh dari neraca tahun 2017 di halaman 13 buku 1. Nah, kemudian untuk persentase tahun berjalan pun juga sama seperti sheet EE1. Jadi jumlahnya ini masing-masingnya kita bagi dengan total piutang usaha tahun berjalan, yaitu tahun 2018. Sedangkan untuk persentase tahun lalu kita bagikan dengan total piutang tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017. Begitupun untuk ke bawahnya ini sama.
Lalu kita lanjut ke sheet prosedur audit lagi. Nah, selanjutnya ini prosedur audit yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Ini kita sudah lakukan tadi di sheet EE sampai dengan EE2, yaitu EE, EE1, dan EE2. Lalu yang prosedur audit nomor 6 ini bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misal dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan ujian penerimaan pembayaran piutang. Ini juga udah kita lakukan sama di sheet EE sampai dengan EE2. Lalu selanjutnya lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini juga sama udah kita lakukan. Jadi indeks dari nomor 4 sampai dengan prosedur audit nomor 7 ini sama ada di indeks EE, E1, EE1, dan EE2. Kemudian selanjutnya prosedur audit yang ke-8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, indeks prosedur audit ini tidak bisa kita lakukan karena berdasarkan modul 2 ini tidak terdapat transaksi retur penjualan sesudah tanggal neraca. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk prosedur audit yang ke-9 yaitu uji pisah batas penjualan atau sales cut-off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, indeks ini kita lakukan di indeks PL1.1. Kita ke sheet PL1.1. Nah, di sini untuk menguji pisah batas penjualan. Nah, di sini kita lihat pencatatannya dulu. Jadi ada notes, syarat pengiriman barang adalah FOB destination point, di mana penjualan dicatat atau pendapatan diakui saat barang dikirim ke pembeli. Kemudian kesimpulannya itu hasil tabel ini kesimpulannya setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan ada pengertian pencatatan penjualan. Oleh karena itu, menyimpulkan bahwa penjualan sudah dicatat dalam periode yang benar. Nah, jadi untuk di tabel PL1.1 ini kita melakukan uji pisah batas. Nah, uji pisah batas ini berdasarkan informasi kita lihat di halaman 57 buku 1. Di tabel paling bawah di sini ada keterangan untuk keperluan uji pisah batas dari transaksi penjualan dipilih 5 transaksi sebelum dan sesudah tanggal neraca, yaitu 31 Desember 2018. Jadi kita input masing-masing di sini untuk tanggalnya sesuai untuk tanggal surat jalannya. Ini kita sesuaikan dengan buku yang di kolom ke-6 ada tanggal surat jalan. Ini kita masukkan saja semuanya. Ini sebelum tanggal neraca dan ini sesudah tanggal neraca. Lalu untuk nomor surat jalannya pun kita masukkan juga sama. Ada di kolom ke-5 di buku halaman 57. Lalu untuk tanggal faktur penjualannya ini ada di kolom kedua. Untuk nomor faktur penjualannya ada di kolom pertama. Dan nama pelanggannya ada di kolom ketiga. Kemudian untuk jumlahnya ini ada di kolom keempat.
Lalu tanggal pencatatannya ini bisa kita isi sesuai dengan tanggal terjadinya faktur penjualan. Jadi ini untuk menandakan bahwa terjadinya telah terjadinya pisah batas antara transaksi penjualan, penjualan yang dikeluarkan pada sebelum tanggal neraca, kemudian dicatatnya pun juga dengan sebelum tanggal neraca. Begitupun dengan yang setelah tanggal neraca ini, tanggal pencatatannya dicatat semuanya setelah tanggal neraca juga sesuai dengan tanggal faktur penjualannya. Ini untuk sheet PL 1.1, lalu lanjut ke prosedur audit. Yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Nah, untuk indeks ini tidak dapat kita lakukan karena informasi yang terdapat pada buku ini dirasa kurang cukup untuk melakukan untuk melakukan prosedur audit ini. Kemudian untuk nomor 11, plus verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Nah, untuk ini pun juga tidak bisa kita lakukan prosedur auditnya karena dirasa informasi di buku kurang mencukupi. Untuk nomor 12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan pada partner. Ini juga belum bisa kita lakukan hmm, kami karena belum memperoleh informasi di bukunya. Lalu yang terakhir, nomor 13, ini buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Nah, untuk ini bisa kita lakukan pada indeks E dan E1. Jadi kita ke indeks E1 dulu sebelumnya. Nah, di indeks E1 ini telah dibuat daftar koreksi dan kesimpulan untuk pihak manajemen. Nah, di sini kita ke daftar koreksinya atau ke jurnal koreksi atau ke usulan jurnal koreksi yang saya ajukan dahulu. Yang pertama itu ada jurnal koreksi atas PT Subus belum mencatat pelunasan piutang dari PT Wahana sebesar 1.500.000. Nah, ini tuh berdasarkan piutang di sini itu bisa kita lihat kurang lebihnya berdasarkan informasi yang ada di EE juga. Nah, untuk di informasi di halaman 56 tadi, kan ada PT Wahana itu ada selisih pengakuan piutangnya. Jadi menurut PT Wahana, piutangnya itu lebih catat, menurut PT Wahana, total piutang yang telah dicatat PT Subus itu lebih catat sebesar 1.500.000. Oleh karena itu, kita buat jurnal koreksinya. Jadi, seharusnya kas PT Subusnya ini bertambah sebesar selisihnya 1.500.000 dan piutang usaha PT Wahananya seharusnya telah berkurang sebesar 1.500.000 karena dianggap telah dilunasi. Lalu selanjutnya untuk yang kedua ini, untuk jurnal koreksi penjualan ke PT Sejahtera belum diterima karena gudang telah ditutup dan baru diterima 3 Januari. Ini juga berdasarkan hasil konfirmasi tadi di buku halaman 56.
Jadi untuk penjualan terhadap PT Sejahtera ini kita hapuskan dahulu karena ini baru terjadi di periode bulan selanjutnya. Jadi untuk penjualannya kita kurangkan di debit 20 juta, PPN keluarannya kita kurangkan di debit 2 juta, lalu piutang usahanya jadi kita kurangkan juga sebesar 22 juta karena tadi piutang usaha PT Sejahtera itu ada lebih catat. Di sini kita kurangkan usulannya. Lalu untuk yang ketiga, perusahaan salah catat penerimaan piutang dari PT Zebra yang seharusnya itu piutang PT Lestari. Nah, ini juga tadi ada di konfirmasi juga di nomor 11 halaman 57. Nah, jadi kita membuat usulan jurnal koleksinya. Jadi piutang PT Zebranya itu tetap ada di angka 15 juta. Jadi kita tambahkan, tidak jadi kita kurangkan atau yang sebelumnya udah dikurangkan oleh PT Subus, kita tambahkan kembali piutang usahanya di debit piutang usaha atas PT Zebra. Lalu karena seharusnya itu pelunasan piutang PT Lestari, jadi kita kurangkan piutang usaha PT Lestarinya sebesar 15 juta. Kemudian untuk yang keempat ini ada perusahaan belum mencatat pelunasan piutang dari PT Zeira karena gironya ini belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000. Nah, jadi karena belum dikeliringkan, kita buat jurnal koleksinya. Seharusnya PT Sugus telah menerima kas sebesar 400.000. Lalu, karena PT Zera telah melunasi, jadi di sini kita bikin jurnal piutang usaha PT Zera di kredit berkurang sebesar 400.000. Lalu untuk yang nomor 5, perusahaan belum mencatat piutang yang tidak tertagih atas PT Orientasi. Nah, ini ada di hasil konfirmasi juga di halaman 57 nomor 13. PT Orientasinya ini ternyata eh, perusahaannya telah failit. Jadi kita asumsikan piutangnya tersebut tidak dapat tertagih karena perusahaan dalam kondisi failit. Nah, jadi piutang tak tertagihnya kita tambahkan sebesar total piutang PT Orientasi yaitu 11 juta. Nah, kemudian piutang usaha PT Orientasinya kita kurangkan sebesar 11 juta juga karena kita asumsikan sebagai piutang tak tertagih. Lalu selanjutnya ini ada perusahaan belum mencatat penerimaan piutang PT Tempo karena dibawa kabur oleh salesman PT Subus. Nah, ini ada di hasil konfirmasi halaman 57 nomor 14. Jadi uangnya ini sebenarnya sudah dilunasi PT Tempo, tapi dibawa kabur oleh salesman PT Subus. Nah, karena dibawa kabur oleh salesman PT Subus, jadi asumsinya kita masih memiliki piutang atau kita masih belum menerima uangnya. Jadi kita timbulkan akun piutang lain-lain bertambah sebesar 15 juta. Nah, piutang usaha PT Tempo-nya karena sudah dilunasi oleh PT Tempo, jadi kita harus kurangkan sebesar 15 juta. Kemudian selanjutnya yang nomor 7, ini kita harus melakukan penyesuaian terhadap perbedaan kurs pada akhir tahun 2018. Jadi, kalau berdasarkan hasil konfirmasi dari perusahaan yang di luar negeri, yaitu Forbox dan Royal, ini itu kan konfirmasinya setuju, tapi setelah kita teliti, hasil konfirmasinya ini sebenarnya ada selisih, ada selisih
kursnya. Jadi kita sesuaikan yang pertama untuk PT Forbox. Untuk PT Forbox ini kan berdasarkan informasi di halaman 56 dan halaman 57, PT Forbox ini ada piutang sebesar 20.000 US dollar. Nah, berdasarkan informasi di halaman 58 buku 1, kurs Bank Indonesia pada akhir 31 Desember 2018 yaitu sebesar 15.000. Jadi 20 US dollar milik Forbox ini kita kalikan dengan kurs Bank Indonesia pada 31 Desember. 20.000 US dollar kita kali dengan 15.000 yaitu hasilnya 300 juta. Sedangkan yang tertulis pada buku besar di halaman 56 ini Forbox-nya ini piutang terhadap PT Forbox ditulis piutangnya sebesar 90 juta rupiah. Jadi karena ada selisih seharusnya 300 juta tapi ditulis 90 juta yaitu selisih 210 juta rupiah. Nah, selisihnya ini harus kita tambahkan karena dapat dilihat ini kurang catat. Jadi harus kita tambahkan. Di sini piutang usaha PT Forbox-nya tambah 210 juta, lalu ada laba atau rugi valuta asingnya 210 juta. Kemudian untuk Royal Inns juga sama. Royal Inns ini dia piutangnya 40.000 US dollar. Terus kita kalikan dengan kurs 15.000, kurs BI, itu didapat hasilnya seharusnya 600 juta. Namun di buku besar halaman 56 ditulis eh, rupiahnya sebesar 182 juta. Nah, jadi harus kita sesuaikan pada saldo kurs akhir tahun sebesar 600 juta. Jadi ini ada selisih sebesar 418 juta. Ada kurang catat, jadi kita tambahkan usulan koreksinya piutang usaha Royal bertambah 418 juta. Lalu laba rugi valuta asingnya juga jadi laba 418 juta. Selanjutnya untuk nomor 8 ini ada koreksi indikasi terdapat piutang afiliasi PT Pelita. Jadi setelah saya melihat seluruh data piutang dari masing-masing pelanggan, ini bisa dilihat di eh, total piutang per klien ini. Ketika kita lihat ini ada satu nominal yaitu nominal dari PT Pelita yang dirasa tidak wajar atau dirasa melebihi dari rata-rata total piutang pelanggan PT Sugus yang lainnya, yaitu sebesar 10 miliar. Karena dirasa tidak wajar, jadi terindikasi PT Sugus memiliki hubungan istimewa terhadap PT Pelita. Jadi ini dianggap sebagai piutang afiliasi. Jadi piutang usaha PT Pelitanya kita kurangkan sebesar 10 miliar 357 juta 27.600 rupiah. Lalu piutang afiliasinya kita tambahkan. Karena ini kita anggap sebagai piutang afiliasi. Karena nominalnya beda atau dianggap tidak wajar dibanding dengan piutang yang lainnya. Lalu yang nomor 9 ini kita masukkan jurnal di informasi halaman 56. Di sini ada informasi berdasarkan hasil pemeriksaan coaching atas jurnal penjualan ditemukan hal berikut. Di sini ada pesanan PT Krakatau atas penjualan 28 Desember sebesar 11 juta barang telah diserahkan ke pelanggan. Namun tercatat 2 kali. Nah, karena di sini tercatat 2 kali oleh PT Sugus, jadi
Jadi jadi kita mengusulkan jurnal untuk mengurangi penjualan dan mengurangi piutang usaha yang tercatat 2 kali ini. Jadi di nomor 10 ini kita memberikan usulan jurnal koreksi penjualannya. Jadi yang pertama piutangnya dahulu berkurang jadi 11 juta. Piutang usahanya berkurang sebesar 11 juta. Nah, selanjutnya untuk penjualannya kita cari dari 11 juta dikali 100 per 110, kita dapat nilai penjualannya 10 juta, lalu PPN keluarannya 10% dari 10 juta, yaitu 1 juta. Nah, ini untuk mengurangi atau mengoreksi transaksi penjualan terhadap PT Krakatau yang tercatat 2 kali. Lalu informasi yang keduanya ini ada pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan 22 Desember sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan, terjadi salah catat seharusnya 220 juta. Nah, ini kita melakukan usulan jurnal koreksi. Di sini tercatat di jurnal ke-9. Nah, di sini karena seharusnya piutangnya itu 220 juta, tapi dicatat oleh PT Subus sebesar 22 juta. Jadi terdapat selisih kurang catat piutang sebesar 198 juta. Oleh karena itu, piutang usaha pada usaha pada pada PT Usaha Lancar di sini kita harus tambahkan sebesar 198 juta. Kemudian untuk penjualannya, nilai penjualannya bisa kita peroleh dari 198 juta dikali 100 per 110 dapat 180 juta. Lalu kita cari PPN keluarannya sebesar 18 juta dari 180 juta dikali 10%. Jadi ini untuk jurnal usulan yang saya usulkan untuk PT Sukus mengenai modul 2 atas schedule piutang usaha. Kemudian atas akun-akun yang berkaitan dengan piutang usaha yang terdapat di jurnal koreksi ini, kita input semuanya ke tabel sini sesuai dengan posisinya debit atau kredit. Misal untuk yang pertama, PT piutang usaha. Di sini akun piutang usaha PT Wahana ini berkurang di kredit 1.500.000. Jadi kita input di sini kita cari PT Wahana, lalu kita masukkan nominalnya di kredit 1.500.000. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya pun juga sama, piutang PT Sejahtera kita masukkan di kredit 22 juta. PT Sejahtera ini kita masukkan di kredit 22 juta. Begitupun seterusnya sampai semua piutang usaha pada perusahaan pelanggan ini telah terinput. Kemudian setelah semua nominal piutang-piutang ini telah terinput di kolom tabel atas ini, kita totalkan kolom pare di debitnya yaitu jadi sebesar 841 juta. Kemudian nominal di kreditnya ada 10.332.927.600 rupiah. Nah, kemudian untuk kolom auditnya ini diperoleh dari, karena ini akun piutang usaha, saldo normalnya di debit, jadi nominal per klien kita tambahkan dengan nominal debit, lalu kita kurangkan dengan nominal di kredit. Didapat hasilnya segini. Ini pun sama ke bawah, nominal per klien ditambah debit dikurang kredit. Lalu untuk nominal per auditnya jadi diperoleh sebesar 2.399.455.640 rupiah. Kemudian perolehan dari sheet E1 ini kita masukkan ke sheet E, yaitu sheet piutang.
Nah, jadi di sheet ini ada piutangnya itu terdiri dari piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Untuk piutang usaha ini, kita masukkan dari sheet E1. Nah, jadi ini kan untuk eh, rekapitulasi nominal debit, kredit, dan peraudit untuk piutang usaha. Jadi kita pindahkan nominal ini ke sini. Kemudian untuk selanjutnya piutang afiliasi, ini kan tadi di sheet E1 ada usulan jurnal koreksi yang menimbulkan penambahan piutang afiliasi sebesar 10 miliar. Jadi ini kita masukkan secara manual sebesar 10 miliar di debit. Lalu untuk piutang lain-lainnya ini kan juga eh, di sheet E1 ini ada penambahan atas karena uangnya dibawa kabur oleh salesman. Nah, ini jadi kita langsung tambahkan manual saja 15 juta. Lalu untuk saldo per auditnya ini sama. Jadi total per klien kita tambahkan dengan nominal debit, lalu kita kurangkan dengan nominal kredit. Ini jadi untuk per audit. Saldo piutang per auditnya yaitu sebesar 12 miliar 856 juta 73.240 rupiah. Kemudian kita lanjut ke prosedur audit ke pajak pertambahan nilai. Nah, di sini yang pertama itu periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, di sini berdasarkan informasi di halaman 58 dan informasi di modul 5, di sini dilihat PT Subus telah melakukan pembayaran pajak dan penyetoran pajak setiap bulannya. Jadi dapat dipastikan PT Subus ini itu sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian selanjutnya itu nomor 2, lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar SPM atau dengan buku besar. Nah, untuk ini indeksnya tidak dapat kita lakukan karena dirasa kurang memperoleh cukup informasi dari buku tersebut. Kemudian untuk nomor 3, periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Ini pun juga sama, tidak dapat kita lakukan indeksnya karena dirasa informasi di buku kurang mencukupi. Lalu yang keempat, minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Ini juga tidak bisa kita lakukan karena informasi di buku dirasa kurang mencukupi. Lalu untuk nomor 5, tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah material. Ini pun juga sama, indeksnya belum bisa kita lakukan karena informasinya belum kita peroleh. Untuk yang nomor 6, untuk kepentingan neraca, lakukan set off antara PPN masukan dan keluaran. Ini pun juga sama, belum bisa kita lakukan indeksnya karena belum memperoleh informasi yang cukup. Lalu selanjutnya untuk indeks penjualan, di sini ada yang pertama, siapkan schedule utama dari penjualan di sheet PL1. Selanjutnya kita ke sheet PL1. Nah, di sini kita masukkan usulan jurnal koreksi berdasarkan informasi di halaman 56. Di sini ada informasi berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, pesanan dari PT Krakatau atas penjualan tanggal 28 Desember sebesar 11 juta ini tercatat 2 kali. Oleh karena itu, transaksi penjualannya kita kurangkan sekali sebesar nominalnya 11 juta. Jadi penjualannya kita kurangkan di debit 10 juta, PPN keluarannya kita kurangkan di debit 1 juta, dan piutang usahanya atas PT Krakatau kita kurangkan di kredit 11 juta. Nah, nominal penjualannya ini diperoleh dari 11 juta dikali 100 per 110. PPN keluarannya ini 10% dari total penjualan. Lalu yang kedua, di sini informasi kedua di buku halaman 56, yaitu pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan 22 Desember sebesar 22 juta. Ini salah catat, seharusnya 220 juta. Nah, karena salah catat dari 22 juta, tapi seharusnya 220 juta, jadi diasumsikan PT Suhus melakukan kurang catat atas piutang PT Usaha Lancar. Jadi kita tambahkan piutang PT Usaha Lancarnya bertambah sebesar selisihnya 220 dikurang 22 juta. Jadi saldo seharusnya dikurang saldo yang telah kita catat, yaitu sebesar 198 juta. Lalu untuk nominal penjualannya ini kita peroleh dari 198 juta dikali 100 per 110. Lalu PPN keluarannya didapat dari 10% dari total penjualan. Didapat 18 juta. Nah, jadi untuk schedule penjualan ini terdapat dua usulan jurnal koreksi. Lalu nominal penjualannya ini, karena ini di schedule penjualan, kita input ke tabel atas. Nah, di sini ada penjualan. Di jurnal pertama kan ada penjualan di debit 10 juta. Jadi kita input di sini penjualan debit 10 juta, lalu di jurnal kedua ada penjualan di kredit 180 juta. Kita input di kredit 180 juta. Kemudian untuk kolom parenya di debit kita tambahkan aja, ini 10, ini 180. Lalu untuk nominal per auditnya diperoleh dari per klien, karena penjualan ini kan saldo normalnya di kredit. Jadi per klien ini kita kurangkan dengan saldo di debit sebesar 10 juta, lalu kita tambahkan dengan saldo kredit 180 juta, didapat 42 miliar 882 juta 87 rupiah. Nah, jadi untuk total per audit untuk akun penjualannya ini diperoleh dari total per klien, dikurang total debit, ditambah total kredit, diperoleh saldo per auditnya itu 42 miliar 756 juta 834 ribu rupiah. Jadi selanjutnya kita lanjut ke prosedur audit. Nomor 2, di sini minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini indeksnya bisa kita lakukan atas jurnal penjualan yang kita peroleh dari PL1 tadi. Lalu bisa kita cocokkan ke buku besar di halaman 53 sampai 5. Lalu yang ketiga di sini ada lakukan penelaahan analisis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham, periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klarifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Nah, untuk indeks prosedur audit ini belum bisa kita lakukan karena dirasa informasinya kurang mencukupi untuk dapat dilakukan. Kemudian yang keempat ini ada minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Untuk indeks ini juga belum bisa kita lakukan karena dirasa informasi di buku ini kurang mencukupi untuk pelaksananya prosedur audit ini. Kemudian untuk yang kelima, ini yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti faktur penjualan, surat jalan,
Bukti penerimaan kas atau bank, pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi. Sampling tersebut bisa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan terutama yang mempunyai tingkat penjualan tinggi. Nah, jadi untuk prosedur audit ini bisa kita lakukan di sheet TOC1. Nah, di sheet TOC1 ini kita melakukan pengecekan atas bukti atau dokumen penjualan. Nah, di sini ada surat jalan dan faktur jalan, tanggal dan nomornya. Ini kita masukkan sesuai informasi di halaman 57 di tabel paling bawah. Kemudian nama pelanggan serta jumlahnya juga kita cocokkan seperti informasi yang di halaman 57. Lalu untuk bukti pendukungnya ini kita cek satu-satu berdasarkan bukti pendukung yang ada di halaman 62 sampai dengan halaman 76. Nah, di sini atas transaksi sebelum tanggal neraca diasumsikan bukti pendukungnya setelah dicek juga ada semua. Kemudian untuk pengotorisasiannya atas yang bertanda tangan di dokumen faktur penjualan dan surat jalan ini juga telah sesuai, jadi telah terotorisasi. Ini juga kita telah lakukan pengecekannya. Lalu untuk voting ini juga kita lakukan mengecek perhitungan yang ada di faktur penjualan berdasarkan harga aslinya apakah telah sesuai apa belum. Lalu untuk bukti penjualan, kartu piutang, dan buku besar, ini telah untuk pemeriksaan pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, dan buku besar, ini bisa kita lakukan pada transaksi sebelum tanggal neraca karena semua dokumen pendukungnya itu telah tersedia. Tetapi untuk dokumen untuk transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca ini belum dapat kita temukan bukti pendukungnya, pengotorisasiannya, footingnya, serta belum bisa kita periksa catatannya ke bukti penjualan, kartu piutang, dan buku besar karena belum ada informasi untuk periode tahun berikutnya ini. Kemudian kita balik lagi ke prosedur audit. Di sini ada yang nomor 6, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut, hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang sudah dibukukan. Untuk indeks ini belum bisa kita lakukan karena informasinya dirasa belum mencukupi. Kemudian untuk indeks yang ketujuh, ini periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak, perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Nah, ini kita lakukan di sheet TOC1 juga, namun di bagian bawahnya ini sekarang yang perhitungan. Jadi atas faktur penjualan yang ada pada halaman 65 sampai dengan 67 kita catat tanggalnya, nomornya, kemudian pelanggannya siapa. Kemudian kita masukkan kuantitinya di sini di halaman 65 contohnya untuk pelanggan PT Zaira, di sini tertulis kuantitinya itu 8.600. Kemudian untuk harga per unitnya di sini 16.765 rupiah. Setelah kita kalikan itu seharusnya harganya 144.179.000 rupiah. Namun di buku tertulis 144.181.818. Jadi ini untuk total PPN-nya 10% di jumlah harga, kemudian untuk total harganya jumlah harga ditambah PPN sebesar 158.556.000
Rp900. Nah, sedangkan di buku ini totalnya Rp158.600.000. Jadi perhitungan yang seharusnya dengan yang di buku ini terdapat ketidaksesuaian. Kemudian untuk perhitungan yang kedua, ini sama di halaman 65 untuk PT Box. Ini dia kuantitinya itu 5.000. Kemudian harga per unitnya kita jadikan rupiahnya, kita cari, kita bagi 90 juta dibagi dengan $20, yaitu dapat 4.500 per dolarnya. Jadi karena ini harga satuannya $4, jadi 4.500 kita kali $4 didapat 18.000. Kemudian jumlah harganya ini kita kalikan kuantiti dengan unit jadi 90 juta. Kemudian karena ini dari luar negeri, jadi PP-nya tidak ada, jadi totalnya 90 juta. Jadi sesuai dengan faktur penjualan. Lalu untuk yang ketiga, PT Krakatau, ini kuantitinya 500, lalu harga per unitnya 20.000. Lalu untuk jumlah harganya 10 juta. Kemudian untuk PPN-nya ini 10% dari jumlah harga sebesar 1 juta, jadi total harganya 11 juta. Jadi ini sesuai dengan perhitungan di faktur penjualan. Kemudian untuk yang keempat, ini Royal. Kuantitinya 10.000, harga satuannya di sini $4. Jumlah dolar US dolarnya 40.000 US dollar. Jadi kalau kita cari per rupiahnya di sini totalnya kan 182 juta. Kita cari per dolarnya yaitu 4.550. Lalu kita kali dengan harga satuannya $4. Jadi ada 18.200. Lalu kita kali jumlah harganya jadilah 182 juta. Nah, ini total harganya sesuai dengan di faktur penjualan. Lalu yang terakhir untuk PT Sejahtera, di sini kuantitinya 1.000 kilogram, harga per unitnya 20.000, jumlah harganya 20 juta, PPN-nya 20% dari jumlah harga, dan total harganya jumlah harga ditambah PPN yaitu 22 juta. Ini pun sesuai dengan faktur. Untuk prosedur audit yang ke-8, ini waspada juga terhadap kemungkinan adanya transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Terus, lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Untuk indeks ini belum bisa kita lakukan karena dirasa informasi di buku ini kurang mencukupi. Kemudian untuk prosedur audit ke-9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Ini telah bisa kita lakukan berdasarkan informasi di buku 1 halaman 57 juga. Telah terjadi pencatatan sisa batas antara transaksi sebelum tanggal neraca dan sesudah tanggal neraca. Lalu di tanggal 10 ini waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca.
Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan. Nah, untuk indeks ini belum bisa kita lakukan karena dirasa informasinya kurang mencukupi. Kemudian untuk prosedur audit ke-11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Untuk indeks ini juga belum bisa kita lakukan karena dirasa informasinya kurang mencukupi untuk dilakukan. Untuk prosedur audit ke-12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Nah, untuk ini indeksnya ada di PL1. Nah, tentang penjualan ini jadi sudah kita lakukan dan sudah dapat dipastikan semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Kemudian untuk yang ke-13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Untuk prosedur audit ke-13 ini juga sudah bisa kita lakukan setelah ada koreksi dan kesimpulan serta komentar hasil pemeriksaan berdasarkan jurnal koreksi yang ada di PL1 serta ada juga di S1. Jadi untuk prosedur auditnya sudah semua kita lakukan. Kemudian selanjutnya kita memasukkan nominalnya ke kertas kerja neraca. Nah, jadi kan dari modul 2 ini akun yang berpengaruh itu tadi ada akun piutang dan akun penjualan. Jadi kita masukkan ke kertas kerja A21, yaitu kertas kerja neraca. Di sini kita masukkan akun piutangnya. Yaitu akun piutangnya di sini di debit berdasarkan informasi di yaitu sebesar 841 juta. Ditambah dengan piutang afiliasinya yaitu 10 miliar. Karena di kertas kerja neraca ini tidak terdapat akun piutang afiliasi, jadi kita satukan dengan akun piutang usaha. Lalu untuk piutang lain-lainnya di debit 15 juta, lalu untuk akun piutang usaha di kredit 10 miliar 432 juta 927.600 rupiah. Nah, didapat jadi total aset per auditnya itu menjadi 23 miliar 727 juta 490.964 rupiah. Kemudian kita selanjutnya memasukkan nominal penjualan ke kertas kerja laba rugi di A31. Di sini kita masukkan nominal penjualannya berdasarkan yang kita peroleh dari sheet PL1. Nah, di sheet PL1 ini kan memperoleh debit 10 juta, kredit 180 juta, kemudian per auditnya 42 juta, 42 miliar 756 juta 834 rupiah. Jadi kita masukkan ke sheet A31 ini, debitnya 10 juta, kreditnya 180 juta, lalu per auditnya 42 miliar 756 juta 834 ribu rupiah. Jadi untuk saldo per audit laba netonya ini sekarang menjadi 3 miliar 625 juta 152.633 rupiah. Jadi seluruh modul
pada modul 2 ini dan seluruh indeksnya telah dilakukan semuanya dan telah diberikan penjelasan semuanya. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai modul 2 tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.